Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Janena SPD dalam aksi nyata merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran matematika SMP atau fase D. Mari belajar bersama. Merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Apa pengertian capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, di mana terdapat fase capaian pembelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Fase PAUD merupakan fase pondasi, sedangkan fase pendidikan dasar dan menengah pada fase A sampai F. Selanjutnya kita akan mengetahui apa konsep tujuan pembelajaran sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan. Komponen utama penulisan tujuan pembelajaran terdiri dari kompetensi dan lingkup materi, di mana dalam kompetensi harus perhatikan dari segi sesi konkret dan tahapan berpikir. Lingkupan area merupakan konten dan konsep utama yang dapat dipahami untuk setiap unit pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran, dari capaian pembelajaran kita bisa mengelompokkan mana yang masuk dalam kompetensi, mana yang masuk dalam konten. Nah, berikut adalah contoh capaian pembelajaran. Ada kata menganalisis yang merupakan kompetensi, dan kontennya di sini adalah perubahan alam, sehingga nanti dapat kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi untuk menyusun tujuan pelajaran kita harus mengetahui yang mana kompetensinya, yang mana kontennya. Nanti kita rangkai menjadi tujuan pembelajaran. Sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran matematika, berikut adalah contoh capaian umum dari matematika pada fase D. Nah, ada juga nanti capaian matematika yang disusun berdasarkan elemennya. Belum menyusun tujuan pembelajaran, berikut adalah capaian matematika fase D per elemen. Di sini saya ambil contoh capaian pembelajaran per elemen untuk bilangan, elemen bilangan. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, hingga nanti dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, dari capaian per elemen ini, contohnya di sini bilangan, nanti kita akan membedakan yang mana namanya kompetensi dan mana yang namanya konten, sehingga nanti kita bisa merangkainya dengan menggunakan kata kerja operasional untuk menyusun tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran elemen bilangan berikut, nah kita dapat melihat bahwa yang mana merupakan kompetensi, mana yang merupakan konten. Kompetensi berupa keterampilan, ya, seperti membaca, menulis, membandingkan, memberikan, menyelesaikan masalah, dan menggunakan. Kontennya di sini seperti bilangan bulat, rasional, hingga faktorisasi prima dan rasio. Selanjutnya nanti kita akan menyusunnya dengan menggunakan kata kerja operasional membentuk tujuan pembelajaran. Berikut ada 3 contoh tujuan pembelajaran yang dapat diturunkan dari capaian pembelajaran elemen bilangan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dapat
disusun, yaitu yang pertama membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks keseharian menggunakan operasi hitung. Yang kedua, membaca, menuliskan dan membandingkan bilangan pecahan dan persen serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam konteks keseharian menggunakan operasi hitung. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pengertian fungsi faktorisasi prima, faktorisasi persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya akan diturunkan menjadi atau kita rumuskan menjadi alur tujuan pembelajaran. Berikut adalah format dari alur tujuan pembelajaran pada elemen bilangan yang terdiri dari elemen capaian, materi, capaian pembelajaran, ada kodenya, kode dari tujuan pembelajaran itu sendiri, metode atau mode pembelajaran, rencana asesmen, serta kelasnya nanti yang mengampu elemen capaian berikut. Ini adalah contoh dari alur tujuan pembelajaran pada elemen bilangan. Berikut adalah dokumentasi pada saat penyusunan TP dan ATP matematika pada fase D bersama rekan guru. Selanjutnya saya meminta umpan balik atas aksi nyata yang saya paparkan, berupa menjawab 2 pertanyaan berikut yang bisa dituliskan pada kolom komentar atau umpan balik. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Sampai jumpa.